Atas kehadiran Yao Xiaotian, Yao Ming dengan marah pun berseru, "Yao Xiaotian, dasar bajingan tua. Hari ini, aku akan mencabik-cabik dirimu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam gua 10.000 ular." Mendengar seruan dari Yao Ming, Yao Xiaotian di langit pun dengan kejam pun tertawa. Ia lantas berkata, "Kakakku yang baik, tak kusangka kau masih hidup. Tapi sekarang kau bahkan tak mampu menahan satu seranganku. Tenang saja, kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit lagi." Di sisi Xiaoyan, ia tetap tenang mendengar percakapan dua bersaudara itu. Yao Xiaotian adalah dosen bintang 1 tingkat menengah, sedikit lebih kuat dibanding dirinya. Tak heran baginya, ia mampu menjadi kepala suku Piton Ninshin Deep Ground. Sesaat kemudian, tatapan Yao Xiaotian dipenuhi kekejaman saat menatap Xiaoyan. Ia lantas berkata, "Bocah, meski aku tidak tahu bagaimana kau menyelinap masuk ke wilayah bawah tanah Shin Snack milikku ini, kau hampir menggagalkan rencanaku. Karena itu, raja ini akan meleparkanmu bersama si cacat itu ke gua 10.000 ular." Jika saja ia tidak meninggalkan jejak spiritual dalam sikulnya itu, Xiaoyan mungkin sudah berhasil menyelamatkan Yao Ming secara diam-diam. Setelah Yao Ming pulih, posisi kepala suku jelas akan terancam. Di sisi Xiaoyan, ia dengan datar pun berkata, "Kembalikan dojimu secepatnya, serahkan orang ini padaku." Ia melambaikan lengan bajunya, mengangkat Yao Ming dengan kekuatan lembut, dan menempatkannya di tepi danau bawah tanah. Yao Ming pun memberi peringatan kepada Xiaoyan, "Hati-hati, orang itu berada pada tingkat dosen bintang 1 menengah, dan ia menguasai banyak keterampilan pamungkas suku kami. Menghadapinya bukanlah hal yang mudah." Meskipun sesepuh lain mungkin tidak berani ikut campur, para pendukung Yao Xiaotian pasti akan mematuhi perintahnya. Atas peringatan itu, Xiaoyan pun mengangguk, mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya pada Yao Ming dan Cai Lin. Ia menginjak permukaan danau, menciptakan riak besar sebelum tubuhnya melesat ke depan, dan ia muncul tepat di hadapan Yao Xiaotian. Xiaoyan dengan tenang pun berkata, "Ini pertama kalinya aku melawan seorang elit dosen di level yang sama setelah memasuki kelas dosen." Atas ucapan itu, Yao Xiaotian tertawa dingin dan berkata, "Tempat ini, 9 musim semi tenang, adalah lokasi yang bagus untuk makammu. Di usia muda kau sudah mencapai dosen, cukup berbakat. Tapi kau tidak seharusnya ikut campur urusan si cacat itu. Karena kau melakukan kesalahanmu itu, tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Atas ucapan itu, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Atas hal itu, tawa Yao Xiaotian mereda, tergantikan dengan tatapan seperti ular berbisa. Lantas ia berkata lagi, "Raja ini tidak perlu tahu namamu. Hari ini kau mati dengan tenang." Tubuhnya bergetar dan aura jahat melonjak dari tubuhnya, mengguncang seluruh jurang. Petir energi berkumpul dan membentuk telapak tangan raksasa selebar 10.000 kaki, memancarkan kekuatan gelap dan dingin. Ia lantas berseru, "Mati!" Tangan besar itu langsung menghantam turun. Ruang di sekitar Xiaoyan seolah hancur. Xiaoyan pun mendongak. Ia pun bergumam, "Kau benar-benar melebihi dirimu." Ia menatap telapak itu sambil tersenyum. Ayunan lengan bajunya membuat lautan api panas meledak, menyelimuti ruang sekitarnya. Suhunya yang menakutkan membuat tangan energi itu mengeluarkan kabut putih dan menguap perlahan. Melihat itu, alis Yao Xiaotian berkerut. Lantas ia bertanya-tanya, "Apa? Api surgawi?" Ia mendengus, lalu kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Energi di atas danau kembali berkumpul. Lantas ia berseru, "Jari musim semi kuning." Segera, energi pekat membentuk jari kuning tua sepanjang ribuan kaki. Permukaannya kasar. Itu dipenuhi aura menghancurkan seolah pilar langit yang menopang bumi. Ia berseru lagi, "Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati." Dengan tawa dingin, jari raksasa itu menghantam turun. Langit-langit jurang runtuh. Dinding batu di sekelilingnya retak dan hancur, seakan gempa besar mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Melihat itu, mata Xiaoyan memancarkan keterkejutan. Ia bergumam, "Keterampilan Do Clastian." Keterampilan Do Clastian ini dilepaskan oleh Dou Sheng, cukup untuk menghancurkan satu kota. Menghadapi hal itu, Xiaoyan melangkah. Doji mengumpul pada tangan kanannya. Ia lantas berseru, "Sombong sekali, kau bahkan tidak pantas."
Cahaya hitam meletus, membentuk bola energi raksasa berdiameter ribuan kaki. Great Heaven Creation Palm versi Dosheng. Dan bus, bola hitam itu menciptakan hisapan kuat, meratakan jurang dan menarik batu-batu besar untuk dihancurkan. Bola itu menghantam jari musim semi kuning. Xiaoyan berseru lagi, Great Heaven Creation Palm, hancurkan itu. Energi liar, badai menghancurkan, meledak di dalam jurang bawah tanah. Jari itu terseret masuk perlahan, lalu sepenuhnya ditelan bola hitam. Menyaksikan itu, wajah Yao Xiaotian mengeras. Ia lantas berseru, "Sial, aku telah meremehkanmu." Tubuhnya mengembung, mengubahnya menjadi ular raksasa hitam sepanjang 10.000 kaki. Aura buas memancar, seolah iblis purba turun ke dunia. Sesaat kemudian, Yao Xiaotian meraung. Skill Ceiling, Yellow Spring Grid Seal. Energi gelap dari 9 musim semi tenang memancar naik. Douji yang dingin dan pekat membentuk segel hitam sebesar gunung, penuh simbol kuno. Di sisi Yao Ming yang melihat serangan itu, ia lantas berseru, "Xiaoyan, hati-hati. Itu adalah 2 skill inti tingkat menengah kelas Tian. Jika segel itu menekanmu, kau akan tersegel di dalam 9 musim semi tenang. Aku pun pernah tersiksa ratusan tahun karenanya." Kembali ke serangan Yao Xiaotian, ia berseru, "Bocah, mati." Segel hitam melesat turun, ruang bergetar. Kekuatan dingin menusuk memenuhi seluruh jurang. Ia berseru lagi, "Tekan." Segel itu menghantam danau bawah tanah. Ledakannya munculkan pilar air raksasa. Riak destruktif menyapu seluruh jurang, meratakan apapun yang ada di dalamnya. Meluncurkan serangan itu, Yao Xiaotian tertawa puas. Dengan bantuan kekuatan gelap 9 musim semi tenang, segel itu bahkan mampu menekan Dosheng bintang 1 menengah. Di sisi Yao Ming, ia bergumam, "Ini buruk." Namun tiba-tiba, bang! Segel hitam raksasa itu bergetar keras, lalu terpental mundur. Melihat itu, suara kaget Yao Xiaotian terputus. Ia berseru, Apa?" Sesaat kemudian, seruan Xiaoyan terdengar, "Kau tak memenuhi syarat untuk menekanku." Ledakan cahaya keemasan memancar dari 9 musim semi tenang. Sosok emas raksasa muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas berisi rantai api 4 warna menghantam turun. Dan boom! Teratai api meledak, menghancurkan tubuh ular raksasa itu. Suasana gemuruh terdengar berulang saat darah panas muncrat dari kulitnya. Dan bang! Tubuh Yao Xiaotian terpental keras, menabrak dinding batu jurang dan menghancurkannya menjadi puing. Sosok emas itu menukik, menginjak tubuh ular Yao Xiaotian dan menghajarnya dengan tinju raksasa. Heavenly Flame di tinjunya membuat teriakan Yao Xiaotian terdengar memilukan. "Brengsek! Berani-beraninya kau bertindak kejam di wilayah suku Piton Nin Shin Dipgon milikku. Pengawal ular tenang, tangkap dia!" Raungan marah terdengar dari berbagai arah. Suara angin tajam muncul dari seluruh jaringan terowongan bawah tanah. Gelombang demi gelombang aura kuat bermunculan. Pertarungan Xiaoyan dan Yao Xiaotian akhirnya mengguncang seluruh suku. Mendengar raungan amarah yang bergema dari atas, Xiaoyan perlahan menarik tinjunya. Namun, kedua kakinya tetap menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi menyambar dari telapak kakinya, menekan titik fatal ular itu, sekitar 7 inci dari pusat tubuhnya. Jika titik itu dihantam, bahkan elit Dosheng pun akan menderita parah. Setelah itu, Xiaoyan mengangkat kepala. Di langit, puluhan ahli suku Piton Nin Shin Dipgon telah berkumpul. Semuanya menatapnya dengan mata penuh amarah. Bagaimanapun, suku mereka adalah salah satu dari 3 kekuatan terbesar di dunia Magical Beast. Sekarang, orang asing menyelinap masuk ke wilayah mereka dan memukuli kepala suku mereka. Ini adalah penghinaan yang tak bisa ditoleransi. Pada gerombolan itu, seorang lelaki tua dengan seekor ular merah terang di bahunya berdiri di langit. Ia menatap Xiaoyan dengan kejam sambil berteriak marah. "Bocah, siapa kau? Berani sekali bertindak liar di wilayah suku Piton Nin Shin Dipgon." Ia melirik ular hitam raksasa yang ditekan oleh sosok emas raksasa milik Xiaoyan. Jantungnya bergetar. Tak pernah terbayang bahwa Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang asing yang bahkan tidak mereka kenal. Sementara itu, lelaki tua berambut abu-abu di sampingnya pun berseru, "Tak peduli siapapun dia, kita harus menangkapnya hari ini. Jika masalah ini menyebar,
bagaimana suku Piton Nine Deepground mempertahankan wibawanya di dunia Magical Beast. Pengawal ular tenang, dengarkan, tangkap orang itu. Suara gemuruh muncul di seluruh wilayah. Para pengawal ular tenang menggunakan baju zirah berbentuk ular melesat keluar dari berbagai celah di gunung bawah tanah. Dalam sekejap, mereka telah mengepung Shoyan sepenuhnya. Puluhan aura tajam langsung mengunci posisinya. Melihat itu, Shoyan pun berpikir. Ia bergumam, fondasi suku Piton Nine Deepground memang kuat. Semua pengawal ular tenang ini memiliki aura hebat, dan kerjasama mereka sangat sempurna. Tentara elit seperti ini bahkan tidak dimiliki Sky Mission Alliance. Dan bang, kekuatan tiba-tiba meledak dari tubuh Yao Xiaotian. Shoyan sedikit terkejut ketika lawannya memaksa dirinya melepaskan diri dari injakan Shoyan. Dengan penampilan yang berantakan dan mata merah darah, Yao Xiaotian terbang ke langit. Ia berseru, semua sesepuh, dengarkan. Aktifkan formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini. Para sesepuh di langit saling bertukar pandang, terkejut, namun segera mengangguk hormat. Kilatan angin terdengar saat mereka menyebar, membentuk formasi besar yang menjebak Shoyan di tengah-tengah. Lihat itu, Shoyan menyengit, menghadapi begitu banyak ahli sekaligus. Dan ini adalah markas besar suku ular. Tentu tidak mudah menahan serangan bertubi-tubi mereka. Terlebih lagi, Yao Xiaotian dan tetua berular merah itu adalah Dosheng sejati. Setelah menjebak Shoyan, Yao Xiaotian berbalik dan berbicara kepada para pemimpin suku yang menonton dari kejauhan. Para pemimpin berbagai suku, silahkan mundur. Aku akan menyelesaikan urusan ini sendiri. Mereka ragu sejenak, lalu perlahan mengangguk. Namun, sebuah tawa dingin tiba-tiba terdengar. Hei, Yao Xiaotian, ingin menyingkirkanku diam-diam setelah mengusir para pemimpin suku? Seorang melesat keluar dan muncul di langit. Sosok itu adalah Yao Ming, yang sebelumnya diselamatkan Shoyan dari 9 musim semi tenang. Tubuhnya kini tidak lagi keriput, justru tampak lebih besar dan berisi. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, namun wajahnya tegas. Melihat wajahnya yang mirip Yao Xiaotian, suku Piton Nine Deepground terperangah. Beberapa sesepuh akhirnya berteriak tak percaya. Kepala suku Yao Ming? Tidak mungkin, bukankah kau sudah mati saat pelatihanmu gagal? Sepertinya dia memang saudara kepala suku Xiaotian. Tapi bukankah Xiaotian mengatakan ia telah meninggal ratusan tahun lalu? Atas semua teriakan itu, wajah Yao Xiaotian menegang. Tatapannya kembali pada tetua pertama, lelaki dengan ular merah di bahunya. Dengan suara dingin, ia berteriak, diam! Jangan berpengaruh, orang ini pasti kaki tangan si penyusup itu. Dia menyamar sebagai kakakku untuk menimbulkan kekacauan. Semua sesepuh, aktifkan formasi, bunuh mereka. Para sesepuh terkejut, namun tampak ragu. Sementara itu, mendengar ucapan adiknya, Yao Ming tertawa. Ia menatap beberapa sesepuh, lantas berkata, Yao Xiaotian, begitu cepat ingin membungkamku? Penetua Xian, penetua Ming, penetua Liu, kalian paling dekat denganku dahulu. Jangan bilang kalian tidak mengenaliku. Mendengar ucapan itu, ketiga sesepuh tua itu saling pandang. Setelah meneliti auranya, wajah mereka perlahan suram, namun juga penuh keyakinan. Mereka pun dengan serempak berkata, ini memang kepala suku Yao Ming. Namun, di sisi tetua pertama pun dengan dingin berseru, Ming Chang, jangan memecah belah suku. Kepala suku saat ini adalah Yao Xiaotian. Apa kalian ingin mengkhianati suku? Atas ucapan itu, salah satu sesepuh pun dengan cepat menjawab, tidak ada pengkhianatan, yang terjadi adalah kebenaran. Yao Ming pun mengangkat suaranya dan berseru, aku menghilang karena ulah Yao Xiaotian dan tetua pertama. Mereka meracuni dan menyegelku di dasar 9 musim semi tenang. Jika aku tidak diselamatkan, aku akan membusuk di sana selamanya. Atas ucapan itu, semua tatapan beralih pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Beberapa sesepuh dengan penuh kecurigaan pun bertanya, penetua pertama, apa itu benar? Atas pertanyaan itu, tetua pertama pun meraung. Lantas ia berkata, dia pembohong, jangan percaya. Aku akan menangkapnya sekarang. Tubuhnya menghilang, ia muncul di hadapan Yao Ming dengan tangan yang berubah hitam pekat, mengeluarkan bau racun tajam. Ia berseru, Great Returning Poison Palm. Namun, sebelum telapaknya mencapai Yao Ming, suara dingin bergema. Terburu-buru sekali ingin membungkamnya.
Cahaya emas melonjak dari bawah. Sosok manusia emas raksasa muncul, memblokir serangan. Dentangan terdengar. Ledakan energi menghancurkan batu-batu besar di sekitar mereka. Tetua pertama mundur 2 langkah. Wajahnya suram. Ia lantas berkata, "Bocah, kau mencari mati?" Yao Ming melangkah maju. Dan ia lantas berkata, "Tetua pertama, kau tampak gelisah." Mulutnya terbuka dan cahaya hitam melesat keluar. Sebuah tongkat hitam sepanjang 5 kaki muncul. 2 ular berbisa hidup berputar di atasnya. Dengan manik hitam di antara mereka yang memancarkan aura mencekam. Lantas ia bertanya, "Para sesepuh, apa kalian mengenali ini?" "Apa?" 9 tongkat mendalam yang tenang. "Tapi itu kenang-kenangan kepala suku." Ekspresi semua sesepuh berubah drastis. Tekanan garis keturunan purba yang memancar dari tongkat itu tak bisa mereka abaikan. Melihat tongkat itu, Yao Xiaotian menggertakkan gigi. Ia lantas berkata, "Pantas saja tongkat itu tak pernah ditemukan. Ternyata kau menelannya." Di sisi tetua pertama, ia langsung berteriak, "Semua sesepuh, jangan mendengarkan omong kosongnya. Siapapun yang memegang Ninshin Profound Scepter harus menyerahkannya kepada kepala suku Xiaotian." Atas teriakan itu, beberapa sesepuh pendukung Xiaotian segera ikut bersuara. Namun sesepuh Xian, Ming, dan Liu melangkah maju. Ia berkata, "Kepala suku yang sah adalah pemegang tongkat itu. Setiap generasi menetapkan aturan yang sama. Yao Xiaotian hanya kepala suku sementara. Jika Yao Ming kembali, posisi itu harus dikembalikan padanya." Suara-suara dukungan mulai bermunculan. "Benar, benar, benar." Melihat itu, wajah Yao Xiaotian dan tetua pertama menggelap bersamaan. Ia berseru, "Bajingan, mati kalian." Mereka melesat maju, muncul langsung di hadapan Xiaoyan. Angin menghancurkan ruang saat serangan keduanya dijatuhkan sekaligus, berusaha menghabisi Xiaoyan dan Yao Ming dalam satu serangan kilat demi menstabilkan situasi kacau. Momentum 2 douseng yang menyerang bersamaan itu mengguncang bumi. Melihat Yao Xiaotian dan tetua pertama melancarkan serangan secara bersamaan, Xiaoyan segera memfokuskan diri. Salah satu dari mereka adalah douseng bintang menengah, sementara yang lainnya douseng bintang lanjutan. Jika mereka bekerja sama, kekuatan mereka begitu besar, sehingga sedikit kelengahan saja dapat mengancam nyawanya. Tubuh Xiaoyan bergetar. Ia berseru, "Kalian berdua benar-benar gelisah. Sepertinya semua yang hadir sudah tahu persis apa yang sedang kalian rencanakan." Ia melepaskan badan kaca King Kong hingga batasnya. Tubuh besarnya kembali membengkak, mencapai tinggi 99 kaki. Cahaya emas terang menyelimuti kulitnya sebelum berubah menjadi emas tua. Seluruh tubuhnya bergetar pelan, mengeluarkan suara gemuruh halus dari pori-porinya. Namun, Xiaoyan masih belum puas. Ia lantas berseru, "Tato Clan, muncullah!" Tangan kanannya membentuk segel, dan tato Clan misterius muncul cepat di dahinya. Sesaat setelah tato itu terbentuk, auranya melonjak liar di hadapan Yao Xiaotian dan tetua-tetua pertama yang terkejut. Dalam sekejap, kekuatannya telah naik hingga tahap douseng bintang 1 mahir, bahkan sedikit lebih kuat dari tetua pertama. Melihat itu, kedua lawannya terkejut. Mereka berseru, "Teknik rahasia apa itu?" Ia benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya sampai 2 tingkat. Bahkan sebagian besar teknik rahasia kelas Tian tidak mampu melakukan hal seperti itu. Setiap level dalam kelas douseng memiliki celah kekuatan yang sangat besar, namun Xiaoyan mampu melompat dari tingkat awal hingga tingkat mahir hanya dalam sekejap. Teknik semacam ini jelas sangat langka. Atas hal itu, Xiaoyan tertawa keras. "Kalau begitu, biarkan aku menguji seberapa kuat 2 douseng jika bersatu." Kekuatan baru yang membanjiri tubuhnya membuatnya seolah dapat menggenggam dunia. Tawanya terdentum seperti guntur, membuat darah para ahli yang lebih lemah bergejolak. Mereka terpaksa mundur dengan wajah pucat. Padahal, Xiaoyan bahkan belum mengerahkan niat membunuh kepada mereka. Jika ia berniat melukai, satu tawa saja cukup untuk menghancurkan mental seorang douseng. Kekuatan seperti ini hanya milik elit douseng. Tawanya saja dapat mengguncang jiwa seseorang. Atas hal itu, tetua pertama dengan tawa dingin pun berkata, "Sombong sekali." Kedua tangannya menghitam sepenuhnya, memancarkan bau racun yang menusuk. Sedikit saja tersentuh, bahkan elit Bangseng pun bisa tewas. Xiaoyan tidak mundur. Ia menyambut serangan gabungan itu secara langsung.
Kedua lengan besarnya melambai, membentuk angin badai yang mengamuk. Tinju emasnya bertabrakan dengan serangan mereka. Dua tinju menghadapi 4 telapak tangan. Raungan di sekitar mereka runtuh setiap kali kekuatan mereka bersentuhan. Gelombang kejut meruntuhkan gunung-gunung dalam radius puluhan kilometer, menciptakan lubang-lubang raksasa selebar ribuan kaki di tanah. Pertempuran antar Doseng benar-benar mematikan.